Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan memulai musim tanpa menjadi favorit di kompetisi manapun, namun penampilan luar biasa mereka membuktikan kemampuan bersaing dengan klub terbaik. Menjelang final Liga Champions melawan PSG, tim asuhan Simone Inzaghi siap mengulang momen bersejarah, berbeda dari kegagalan mereka di final 2023 melawan Manchester City yang sangat kuat secara finansial. Inzaghi menegaskan bahwa pengalaman final sebelumnya menjadi modal berharga, meskipun PSG juga memiliki banyak pemain berpengalaman dan skuad bertabur bintang, termasuk manajer Luis Enrique yang pernah membawa Barcelona juara Liga Champions. Perbedaan usia menjadi sorotan, rata-rata pemain inti Inter berusia 30 tahun dengan beberapa pemain kunci berusia di atas 35 tahun, sedangkan pemain tertua PSG di susunan inti berusia 31 tahun. Meski mengalami kekalahan di Serie A dan Piala Italia serta kehilangan keunggulan klasmen akibat 3 kekalahan beruntun, Inter tetap menunjukkan determinasi tinggi dalam 59 pertandingan musim ini. Inzaghi bangga dengan usaha tim yang tidak memprioritaskan kompetisi tertentu, melainkan berusaha menang di setiap laga. Inter harus mengandalkan kekuatan internal dan semangat juang untuk bersaing dengan PSG, klub kaya dan bertabur bintang yang baru saja meraih gelar Ligue 1 ke-13. Meskipun PSG lebih diunggulkan dalam taruhan, Inter telah membuktikan ketangguhan dan mampu mengejutkan banyak pihak. Dalam sepak bola, hasil akhir hanya ditentukan oleh performa di 90 menit pertandingan, dan kedua tim kini berhadapan sebagai yang terbaik di Eropa. Transfer Luis Enrique dari Marseille menjadi simbol perubahan strategi besar Inter di bawah kendali OEK3 Capital. Berbeda dengan era Suning yang mengharuskan klub menjual pemain dulu baru membeli, OEK3 menerapkan pendekatan agresif dan terencana dengan mendukung pembelian sejak awal jendela transfer tanpa harus menunggu dana hasil penjualan. Inter bergerak cepat untuk mendatangkan winger Brasil itu sebagai pelapis Denzel Dumfries setelah menyepakati syarat pribadi dan menyelesaikan negosiasi harga dengan Marseille. Keberhasilan ini membuat Inter mengalahkan persaingan dari klub-klub besar seperti Nottingham Forest, Newcastle, Bayern Munich, dan Juventus. Transfer Luis Enrique menyusul perekrutan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb yang sudah rampung sejak Februari. Kedua pemain dipastikan akan resmi bergabung sebelum Piala Dunia antar klub. Stabilnya situasi keuangan Inter memungkinkan klub lebih leluasa dalam merencanakan skuad yang diyakini akan memberikan keuntungan signifikan dalam persiapan pramusim dan menghadapi jadwal padat musim 2024-2025. Inter akan mengenakan seragam ketiga berwarna kuning saat menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions akhir pekan ini. Karena status PSG sebagai tuan rumah, Inter tidak diperbolehkan memakai seragam utama hitam biru yang mirip dengan kostum kandang PSG. Para pemain pun memilih seragam ketiga ketimbang seragam kedua putih. Pilihan ini dipengaruhi oleh unsur takhayul, mengingat Inter satu-satunya kalah di Liga Champions musim ini terjadi saat memakai seragam putih melawan Bayer Leverkusen. Sebaliknya, Inter meraih kemenangan saat mengenakan seragam kuning melawan Sparta Praha dan Feyenoord. Ini akan menjadi pertama kalinya Inter memakai seragam ketiga di final Liga Champions. Keberuntungan serupa pernah dialami Inter pada Piala UEFA 1998 saat mereka menang 3-0 atas Lazio di Paris dengan mengenakan seragam ketiga.
Dengan alasan teknis dan sejarah tersebut, Inter berharap seragam kuning ini membawa keberuntungan di Munich. Napoli sangat tertarik merekrut Francesco Pio Esposito, tetapi Inter menolak keras semua tawaran, baik transfer permanen maupun pinjaman dengan opsi beli. Inter memandang Esposito sebagai aset jangka panjang dan penyerang masa depan Italia, sehingga tidak ingin kehilangan kendali atas perkembangannya. Setelah musim impresif bersama Spezia dengan 18 gol, Esposito akan kembali ke Inter untuk evaluasi pramusim. Keputusan apakah dia tetap di Inter atau dipinjamkan ke tim papan tengah Serie A akan diambil oleh Simone Inzaghi atau pelatih baru. Inter juga tengah mendorong transfer striker muda Parma Andrea Boni yang menjadi target utama lini serang dan diharapkan selesai sebelum Piala Dunia antar klub. Parma menginginkan Esposito sebagai bagian negosiasi jika melepas Boni, tetapi Inter tetap menolak melepasnya. Jika Spezia promosi ke Serie A, Esposito kemungkinan tetap di sana 1 musim lagi. Namun jika gagal, ia akan dipinjamkan ke klub Serie A lain termasuk Bologna yang juga tertarik. Inter dipastikan akan memperoleh pendapatan minimum sebesar 24,35 juta euro dari partisipasinya di FIFA Club World Cup musim panas ini, seperti tercantum dalam laporan keuangan klub per 31 Maret 2025. Jumlah ini belum termasuk bonus performa atau pajak. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang perebutan trofi bergengsi, tetapi juga membuka peluang finansial besar. Inter akan mewakili Italia bersama Juventus dalam format baru turnamen yang diperluas. Pendapatan sebesar 24,35 juta euro hanya berasal dari keikutsertaan dan dapat bertambah jika Inter meraih hasil baik. Manajemen klub telah mencatat pendapatan ini dalam laporan keuangan terbaru mereka. Selain keuntungan finansial, partisipasi di turnamen ini juga meningkatkan eksposur global Inter, memperkuat daya tarik klub dari sisi pemasaran dan sponsor menjelang musim kompetisi yang baru. Menurut FC Inter News, Setan Merah telah memasukkan pemain muda Inter yang bisek dalam daftar target transfer musim panas, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan. Bisek, mantan pemain Arus, baru saja memperbarui kontraknya dengan Inter dan mendapat panggilan ke tim nasional Jerman, menandakan peningkatan kualitas dan potensinya. Dibeli Inter dengan harga 7,5 juta euro dari Denmark, nilai sang bek terus meningkat selama masa karirnya di klub. Meski Inter kini tidak lagi harus menjual aset penting secara terburu-buru karena kondisi finansial yang lebih stabil, mereka tetap membuka kemungkinan melepas pemain jika tawaran yang sesuai datang. Yang Bisek menjadi salah satu prospek menarik yang dipantau oleh klub besar seperti Manchester United.